Selamat pagi seluruh anggota Perkat PKLU GPIB. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai sabda bina umat dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Sebelum membaca firman Tuhan, saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Iwayan Oka dari GPIB Jemaat Jatipon Mupel Bekasi. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan membaca firman-Mu. Untuk itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti kekayaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Firman Tuhan menyatakan, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, 'Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa'?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, 'Tinggal sesaat saja'? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan sabda bina umat tanggal 12 April 2022. Temanya merespon penderitaan. Ayat emas, demikian juga kamu sekarang diliputi sukacita,
tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tuhan Yesus mengerti bahwa para murid sesungguhnya tidak paham akan perkataannya. Tinggallah sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Karena itu ia menjelaskan bahwa dia akan lenyap untuk beberapa waktu dari kehidupan para murid, sehingga mereka akan mengalami rasa duka yang dalam. Namun mereka akan melihatnya lagi. Ketika waktu itu tiba, maka mereka akan mendapatkan kegembiraan yang tak dapat dirampas oleh apapun dan siapapun. Pasal 16 ayat 22. Murid-murid akan menderita sebagai dampak peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Awal penderitaan itu sudah mulai menimpa mereka. Karena itu dia katakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Pasal 16 ayat 22a. Penderitaan itu akan mengalami eskalasi atau peningkatan ketika dia memasuki jalan salib menuju kematian. Tuhan Yesus tidak bisa memaksa muridnya memahami apa yang akan mereka hadapi. Dia juga tidak bisa menentukan bagaimana mereka akan merespon ketika penderitaan terberat dan terbesar itu tiba. Hal ini bisa dikatakannya karena duka, kehilangan, dan sakitnya derita yang akan mereka alami adalah kegembiraan bagi dunia. Derita itu akan berganti kesukacitaan yang besar. Pembaca yang baik, ketika kita memilih dan berkomitmen untuk hidup menurut ajaran Kristus, serta dihidupi oleh nilai-nilai kerajaan surga, terkadang pilihan itu membawa kita masuk ke dalam duka cita yang berat dan besar. Tuhan mungkin tidak menjelaskan pada kita alasan dan tujuan penderitaan itu. Ia juga tidak akan mendikte bagaimana kita harus meresponnya. Namun ia memastikan semuanya pasti akan berlalu, mendatangkan kebaikan dan berganti sukacita. Cara kita merespon penderitaan menentukan akan menjadi seperti apa diri kita setelah melewati semuanya. Demikian tema pembacaan pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan di pagi yang indah ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, meskipun tidak aku pahami perkara yang Engkau perkenankan terjadi dalam hidupku, namun aku jalani semua dengan keyakinan bahwa semua itu adalah baik dan duka cita diganti sukacita. Badai pasti berlalu diganti dengan udara cerah dan tenang. Demikian juga kehidupan kami semua di masa tua ini. Tuhan merancang kehidupan damai sejahtera bagi kami, bukan merancang kecelakaan. Tabahkan dan kuatkanlah hati kami. Pada kesempatan ini juga kami berdoa agar gereja kami GPIB dalam pelayanannya tidak mengalami hambatan. Seluruh pelayan, para pendeta, diaken, penatua, pengurus perkat dan komisi, serta panitia, dan tim-tim yang mendukung pelayanan gereja diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat. Demikian juga pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah diberikan kemampuan untuk mengelola negara sehingga rakyat dapat damai dan sejahtera. Bagi anggota perkat
PKRU yang sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka. Bagi yang mereka berkekurangan, cukupkanlah mereka. Tuhan, banyak hal yang kami mohon, tapi Tuhan pasti lebih mengerti. Ampuni dosa kami, dan inilah doa kami yang kami alaskan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Coba rekamannya.